Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdirikan dari M. Darmawan, 2 Permasyuri Dewi Anggraini, 3 Munawara Surganisa, 4 Sabdiansyah, 5 Akram Surya Nugraha, 6 Divri Chandra, 7 Kais Anugrah Ramadan, 8 Kartika Eka Setiawati. Akan mempresentasikan yaitu kaki kiri supervisor mengalami luka terbuka akibat terperosok pada lubang grating seller pada PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga area Bumpit, Badak Plain atau PHSS. Dimulai dari Saudari Permasyuri Dwi Anggraini, dipersilahkan. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Grating keller adalah benda yang menutupi gudang sumur dengan aman guna mengurangi risiko yang terjadi dengan manusia, hewan, kendaraan, peralatan, dan puing-puing agar tidak jatuh ke ruang bawah tanah sumur terbuka. Gudang bawah tanah sumur yang tertutup juga menyediakan lingkungan yang aman bagi pekerja untuk mengakses kepala sumur dan peralatan lainnya. Bagian B, kronologis kejadian. Pada saat memposisikan koil tubing unit dengan sumur, IP berjalan di atas grating kelar tanpa memperhatikan lubang pada grating. IP berjalan dengan memperhatikan unit koil tubing dan tiba-tiba kaki kirinya terperosok pada lubang grating. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Munawarah. Dipersilahkan. 1. Gambaran umum perusahaan. A. Biografi PT Pertamina Hulu Indonesia atau PHI. PT Pertamina Hulu Indonesia atau PHI merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero yang didirikan pada tahun 2015 dan bergerak di bidang hulu minyak dan gas sebagai operation holding company untuk mengendalikan, mengelola aset dan kegiatan usaha bisnis hulu PT Pertamina Persero di dalam negeri untuk wilayah kerja eksterminasi yang diserahkan oleh pemerintah kepada Pertamina, kecuali untuk wilayah kerja eksterminasi yang sebelumnya sudah dikelola oleh anak perusahaan Pertamina lainnya. Pada tahun 2018, PHI melalui 4 anak perusahaannya, yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Attaka, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, dan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur mengelola wilayah kerja Mahakam, wilayah kerja Sanga-Sanga, dan wilayah kerja S Kalimantan dan Attaka yang semuanya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sabdiansyah. Dipersilahkan. Baik, sejarah Pertamina Hulu Sanga-Sanga. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga atau PHSS didirikan pada tanggal 27 Juli 2017. Pada tanggal 20 April 2018, kontrak bagi hasil atau production sharing kontrak antara PHSS dengan SKK Migas telah ditandatangani untuk pengelolaan wilayah kerja Sanga-Sanga yang berlaku efektif tanggal 8 Agustus 2018. C. Area operasi. Wilayah migas PHSS terdiri dari 7 lapangan onser, diantaranya Sembera, Badak, Lampaken, Nilam, Pamaguan, Mutiara, Beras, yang seluruhnya terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. D. Produksi. Pada tahun 2018, rata-rata produksi minyak mentah PHSS sebesar 3,7 ribu barel minyak per hari dan gas sebesar 34 juta standar kubik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akram Surya Nugraha. Baik. Dipersilahkan. Untuk yang nomor 2, temuan-temuan. A. Kronologi kecelakaan kerja. Untuk Watt, kaki kiri mengalami luka terbuka sepanjang 4 cm. When, Sabtu 25 April 2020 pukul 12.03 waktu Indonesia bagian tengah. Where, Sumur Semberah 30 PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga.
U. Injury person inisial EY usia 46 tahun. Coil tubing supervisor El Nusa. Y. Terperosok pada lubang gritting cellar. O. Pada saat memposisikan coil tubing unit sumur, injury person berjalan di atas gritting cellar tanpa memperhatikan lubang pada gritting. Injury person berjalan dengan memperhatikan unit coil tubing dan tiba-tiba kaki kirinya terperosok pada lubang gritting. B. Dugaan sementara, most probable causes. Adanya kegagalan sistem kendali keselamatan yang tidak berjalan dengan baik, di mana didapati lubang pada gritting cellar tanpa dilengkapi protection atau physical barrier dan safety scene. Kurang mengantisipasi risiko bahaya di sekitar area lokasi kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Divri Chandra. Dipersilahkan. Saya akan melanjutkan bagian C, tindakan proaktif dan tindakan penanganan cepat. Poin pertama, yaitu menghentikan pekerjaan dan melakukan pertolongan pertama pada injury person. Injury person segera dibawa ke First Aid Sembara Plan 14 untuk mendapatkan tindakan medis sebanyak 4 jahitan. Poin ketiga, menginformasikan kejadian insiden kepada manajemen. Poin keempat, memeriksa kondisi lubang pada gritting tersebut dan memasang protection atau physical barrier and safety stick. Poin kelima, melakukan inspeksi menyeluruh untuk meyakinkan tidak adanya lubang atau celah pada grinding cellar atau ada baut pengunci grinding cellar yang lepas yang berpotensi mengakibatkan insiden dapat terjadi kembali. Poin ke-6, dilakukan safety stand down atau ISSD kepada semua personel di area sumur Semberah. Poin 30. Lanjut poin ke-7, dilakukan investigasi yang mendalam agar mendapatkan penyebab yang sebenarnya terjadi untuk mendapatkan dan mengimplementasikan just culture secara tepat dan menjadi lesson learned. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kartika. Dipersilahkan. Dapat kita lihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada PT Pertamina Hulu Sanga area Sumur Sumberah 30 PHSS tergolong sedang dan jarang. Walaupun termasuk golongan jarang terjadi, namun kedepannya harus lebih memperhatikan tingkat resiko pekerjaan dan menjadi pembelajaran oleh bagian K3 HSSE agar lebih tegas dalam menindak pekerjaan yang tidak menggunakan APD, sehingga tidak terulang kembali kasus seperti ini di proyek pengerjaan lainnya, terutama pada proyek-proyek PT Pertamina dan anak perusahaan PT Pertamina. Saya akan memperjelas dari peta risiko ini. Kecelakaan yang menyebabkan injured person terdapat di daerah warna kuning, yaitu jarang sekitar 20%, lebih sedikit atau lebih sedikit dari 40%, dan kekuatan atau resiko danger-nya itu sedang. Kita dapat melihat dari keterangan, yaitu di mana warna hijau low risk, warna hijau muda low to moderate risk, lalu yang warna kuning moderate risk, yang warna orange yaitu moderate to high risk, dan yang merah yaitu high risk atau fatality. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisa terhadap kasus kecelakaan kerja yang ditinjau, dimungkinkan penelitian lanjut analisa rinci untuk implementasi tindakan pengendalian teknis akan memberikan solusi bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa, yaitu melakukan inspeksi menyeluruh untuk meyakinkan tidak adanya lubang atau celah pada gritting cellar atau ada baut pengunci gritting cellar yang lepas yang berpotensi mengakibatkan insiden dapat terjadi kembali. Yang kedua, segera dilakukan safety stand down atau SSD kepada semua personal di area sumur Semberah 30.
Ketiga, dilakukan investigasi yang mendalam agar mendapatkan penyebab yang sebenarnya untuk dapat mengimplementasikan just culture secara tepat dan menjadi lesson learned. Adapun yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja. Yang pertama, pelayanan kesehatan diberikan tanpa batas plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis atau medical need. Kedua, pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, terutama Center BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, penggantian biaya atau reimbursement atau atas perawatan dan pengobatan hanya berlaku untuk daerah remote area atau di daerah yang tidak ada trauma center BPJS Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dapat dilihat dari gambar, injury person ingin mengencangkan area tubing pada coil tubing di sini, tetapi tidak memperhatikan ada lubang kecil pada grating sealer, sehingga kaki kirinya tercebur dan mengalami luka robek dan menimbulkan 4 jahitan. Dilihat daripada gambar 3 penanganan medis pada injury person. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.